Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya sama di sini dari Departemen Keperawatan Komunitas Universitas Hubungan, mana saya akan sharing mengenai materi ya berjudul faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat ya, tahu apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus diperhatikan, dan faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap promosi kesehatan. Karena beberapa intervensi yang sering kita gunakan dalam pelayanan kepada klien antara lain seperti promosi kesehatan itu sendiri. Nah, promosi kesehatan itu sendiri banyak sekali hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari ya. Dan tidak serta-merta hanya sekedar pendidikan kesehatan saja, tapi banyak teknik yang mungkin bisa dilakukan untuk promosi kesehatan itu sendiri. Dan kita perlu tahu ya, apa sih promosi kesehatan itu? Dari menurut WHO, kita bisa lihat ya, promosi kesehatan itu merupakan proses ya, yang dimana proses ini memberikan kesempatan kepada manusia khususnya ya, hewan ya, untuk meningkatkan kontrol dan memperbaiki derajat kesehatan mereka. Nah, usaha tersebut antara lain terkait dengan perilaku individu sampai dengan intervensi sosial dan lingkungan. Makanya ada istilah UKM ya, usaha kesehatan masyarakat, di mana kegiatan promosi kesehatan ini berpegang teguh kepada namanya kemitraan salah satunya ya. Dan kita harus punya mitra yang bisa membantu kita untuk menyukseskan ya promosi kesehatan yang kita buat dan kita rencanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Nah, apa sih hubungannya promosi kesehatan terhadap perilaku sehat? Jelas ya, banyak berhubungan ya. Kalau kita lihat ada beberapa hal dalam hubungan promosi kesehatan terkait dengan perilaku. Yang pertama ada tiga faktor ya, yaitu faktor predisposing, ada faktor enabling, ada faktor reinforcing. Nah, tiga faktor ini ya juga akan dapat ya berpengaruh terhadap perilaku dari sehat itu sendiri ya. Jadi awalnya dari faktor ya, reinforcing bisa, dari enabling bisa, predisposing bisa, ini saling berkaitan ya. Tapi dari faktor enabling itu sendiri, dia akan bisa langsung menjadikan health behavior atau perilaku sehat, ataupun dia bisa menggunakan predisposing factor atau reinforcing factor sampai dengan dia bisa ke health behavior. Nah, dari health promotion bisa langsung ya seperti ini kan. Tapi kalau enabling factor dia bisa juga melalui reinforcing, kemudian baru health promotion, baru ke arah predisposing factor, dan akhirnya ke perilaku sehat. Nah, ini hubungannya ya, jadi saling keterkaitan. Nah, kita bahas satu persatu ya guys. Apa sih itu predisposing factor? Jadi predisposing factor itu adalah yang berpengaruh ya. Berpengaruh yaitu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku diri seseorang atau individu. Nah, kemudian tujuan untuk membuka kesadaran, kemudian memberikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara memelihara kesehatan sampai dengan peningkatan kesehatan bagi dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, untuk faktor predisposing itu ada beberapa bagiannya ya. Yang pertama ada persepsi, kedua ada umur, yang ketiga ada pendidikan, pengetahuan dan sikap, pekerjaan dan pendapatan. Nah, inilah salah satunya faktor ya yang mempermudah terjadinya perilaku pada diri seorang atau individu. Predisposisi ini terkait dengan persepsi ya, mungkin di sini seorang ketika mempunyai persepsi yang baik terhadap hal atau informasi, pasti dia akan menerima ya.
Dan terkait umur juga sangat berpengaruh ya guys. Umur itu dari tingkat anak kecil sampai dengan lansia juga harus diperhatikan ya, karena tidak semua umur juga bisa menerima kegiatan di salah satunya edukasi ya, pendidikan kesehatan dalam upaya promosi kesehatan. Kenapa? Karena pemahamannya juga akan berbeda setiap tingkatan umur. Kemudian pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini pendidikan dahulu. Tingkat pendidikan juga sama ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh besar terhadap pemahaman atau pengetahuan yang diterimanya. Nah, kenapa? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kemampuan dia beranalisis, kemampuan dia memahami suatu informasi yang didapatkan akan lebih cepat atau lebih mudah ya. Kenapa? Karena berdasarkan proses dalam pembelajaran di setiap tingkat pendidikan akan berbeda-beda. Kemudian pengetahuan dan sikap. Nah, ini dia pengetahuan dan sikap. Pengetahuan juga salah satunya menjadi faktor predisposisi ya untuk memberikan pengaruh terhadap pendidikan kesehatan ya. Kenapa? Karena pengetahuan seseorang juga beragam ya, tidak sama semuanya. Dan di sini salah satunya penguatnya adalah di faktor pendidikan juga ya. Tapi tidak semua juga mengatakan bahwa meskipun tingkat pendidikannya tidak tinggi, tapi pengetahuannya banyak. Nah, itu juga karena proses belajar ya, bukan karena tiba-tiba dia tahu semuanya, tiba-tiba dia tahu tentang informasi kesehatan tentang apa gitu ya. Nah, tidak, tapi dia juga butuh proses belajar. Tapi untuk tingkat pendidikan itu sendiri sangat penting guys. Kenapa? Karena ada kurikulumnya. Tapi kalau pengetahuan yang didapatkan secara otodidak, dia hanya sekedar ibaratnya ya untuk melihat di tatanan umumnya aja atau generalnya saja tentang suatu informasi. Dan ini ada sikap ya. Sikap juga sangat mempengaruhi ya untuk pendidikan kesehatan. Kemudian pekerjaan juga salah satu faktor di predisposisi yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan. Yang terakhir adalah pendapatan. Nah, seorang yang memiliki pendapatan yang kurang ya, biasanya dia cenderung lebih berpikir tentang kebutuhan yang memang kebutuhan primer ya, yang memang harus dipenuhi untuk hidupnya. Namun seseorang yang mungkin pendapatannya sudah mulai stabil atau sudah berlebih, nah dia cenderung lebih banyak mencari ya informasi, mencari hal-hal yang mungkin tidak lagi terkait dengan kebutuhan hidup, atau mungkin mencari hal-hal yang mungkin bisa menambah informasi tentang kehidupannya ya, yang berpengaruh terhadap kehidupannya gitu. Dan ini pun juga salah satu faktor yang faktor predisposisi pada pendidikan kesehatan dipromosi. Nah, kita lihat persepsi ya. Ada persepsi. Jadi saya sampaikan ya bahwa persepsi itu bagaimana seseorang bisa menerima ya, menggambarkan sebuah informasi untuk diri dia sendiri. Kenapa? Karena mungkin satu orang dengan orang yang lain itu persepsinya akan berbeda-beda ya. Jadi persepsi ini sangat penting untuk bisa menjadikan seseorang paham tentang materi atau bagian dari promosi kesehatan itu sendiri ya. Jadi intinya di sini adalah di mana proses menerima informasi, mengatur serta menginterpretasikan stimulus menjadi suatu gambaran logis dan menjadi berarti. Nah, untuk membentuk sebuah persepsi itu butuh salah satunya adalah pengetahuan. Yang kedua ada afektif, sikap ya, kemudian kepribadian dan budaya. Pasti setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda karena faktor-faktor yang ini ya, dari pengetahuannya, afektifnya, kepribadiannya, budayanya. Mungkin di daerah Jawa ya persepsinya tentang suatu bentuk tindakan kesehatan akan berbeda dengan persepsi di mana orang-orang mungkin yang daerah misalkan Bali atau daerah mungkin
Sumatera atau daerah Sulawesi atau yang lainnya ya. Masing-masing punya budaya sendiri-sendiri, masing-masing punya pengetahuan yang mungkin ya tidak merata ya, tidak sama persis, tapi paling kuat adalah di sini terkait dengan budaya afektif dan kepribadiannya terhadap suatu hal. Itulah persepsi. Kemudian umur. Nah, kita bahas ya. Nah, ini dapat berpengaruh terhadap apa ya, istilahnya peminatan ya, klien terkait dengan pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Jadi intinya semakin bertambah umur seseorang akan mempengaruhi ya cara berpikirnya, cara memutuskan suatu tindakan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di pendidikan. Nah, pendidikan tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi ini sangat berpengaruh besar ya terhadap suatu sudut pandang, suatu penerimaan, suatu informasi ya yang diterima terkait dengan apa pesan yang mungkin dia baru diterima. Jadi dia sangat berpengaruh menjadi sebuah cara pandang seseorang untuk menerima sebuah informasi. Itu pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mudah seseorang dalam menerima sebuah informasi yang didapatnya. Oke, kita lanjut ke tadi pengetahuan dan sikap. Ya, tidak jauh berbeda dengan pendidikan ya. Jadi pengetahuan ini dan sikap ini juga berpotensi ya untuk menjadikan seseorang bisa nggak menggunakan atau memanfaatkan sebuah pelayanan kesehatan terkait dengan pendidikan atau kayak pelayanan untuk merubah sebuah tatanan atau wacana atau sudut pandang ataupun perilaku masyarakat terhadap sebuah pendidikan kesehatan yang diberikan. Jadi permintaan klien dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ini sangat berhubungan ya dengan pendidikan dan perilaku masyarakat. Seorang yang pendidikannya tinggi, dia pasti membutuhkan informasi yang terus. Dia mengorek apa sih masalah kesehatan tentang ini, faktornya apa sih, patologisnya apa sih, kemudian ciri-cirinya apa sih kalau orang kena masalah kesehatan tersebut, dan mungkin bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin itu yang tingkat pendidikannya tinggi atau minimal SMA ya, dia udah tahu apa yang harus dia cari dan butuhkan untuk informasi pendidikan kesehatan yang informasi kesehatan yang ingin diterimanya. Kemudian bagi yang tingkat pendidikannya rendah atau mungkin tidak sekolah, dia cenderung hanya sekedar tadi ya yang saya akan sampaikan di awal, pengen tahu aja, pengen lihat aja gitu. Ini apa? Setelah itu mungkin nggak sampai mendalam, nggak sampai melihat analisis ketika ini diberikan intervensi ini apa sih dampaknya. Ketika ditambahkan dengan kegiatan ke rumahnya, dia cenderung istilahnya, aduh nanti deh gitu ya, saya capek nih, ya baru pulang kerja nih, ya besok-besok aja lah gitu. Nah akhirnya dia tidak tidak langsung diberikan intervensi, menunda dan akhirnya kelewat dan akhirnya tidak dapat dia. Nah kelewat lagi, sehingga apa yang mestinya menjadi target untuk promosi kesehatan tidak maksimal, tidak sampai dengan 100%, karena ada beberapa faktor. Salah satunya pekerjaan yang memang pekerjaan klien ya, yang memang berpengaruh terhadap kelancaran dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi waktu penyampaian harus memperhatikan aktivitas masyarakat untuk dapat menghadiri pendidikan kesehatan. Itu dia ya, kadang inilah dilematiknya di masyarakat ya. Kita berikan undangan gitu ya, kita berikan surat, kita berikan secara langsung lah ya, kita nembung gitu ya, tapi nyatanya memang masalah kerjaan ini salah satu faktor yang memang krusial ya dalam kegiatan implementasi di promosi kesehatan. Nah tadi ada beberapa solusi ya teman-teman bisa diterapin agar masalah dari faktor ini juga bisa teratasi ya. Tidak hanya surat, tidak hanya nembung langsung, tapi kita bisa kan tokoh masyarakat ya, baik itu RT, RW, lurah, kades ya mungkin, atau Pak Camat dan sebagainya, yang jadi stakeholder di situ, yang bisa menjadi stimulus ya untuk
kliennya mau dan menghadiri kegiatan promosi kesehatan yang kita sudah programkan. Nah, kemudian ekonomi ya, ekonomi. Jadi semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, maka semakin pula dalam bisa menerima sebuah informasi. Apa? Ya, jadi biasanya ada pola hubungan yang terjadi di sini ya. Jadi semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi upaya pencegahan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Itu ya. Jadi kalau memang ekonominya kurang, dia biasanya mencarinya kalau di BPJS ya kelas 3 ya, dan cari yang gratis, cari yang karena masalah ekonomi nih. Kemudian kalau untuk yang sudah menengah ke atas, dia biasanya walaupun dia mengikuti program BPJS dari pemerintah, dia pengennya yang lebih naik ya kelasnya. Oh, udah kelas 2 nih, naik kelas 1. Oh, udah kelas 1 naik ke VVIP misalkan. Ya tambah segini nggak masalah gitu ya. Penting terkait dengan upaya pencegahan dan kemanfaatan dari pelayanan kesehatan dia bisa maksimal. Itu ya. Itu bedanya di mana sebuah fenomena di mana masyarakat dengan ekonomi yang kurang, ekonomi yang ke atas ada apa ya ibaratnya situasi yang mungkin miris ya, berbeda. Tapi kita sebagai pelayanan kesehatan, sebagai tenaga kesehatan tidak boleh membedakan itu. Jika kita dinas di kelas 3 misalnya ngasih VVIP, itu nggak boleh membedakan, harus sama semua. Yang membedakan adalah biasanya fasilitas tempat ataupun apa ya, properti ya. Ya bareng gitu. Kalau di rumah sakit itu sendiri seperti hotel gitu ya. Tuh, tapi pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan itu harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh di VVIP senyum ya manis, kemudian di bangsal kelas 3 cemberut ya, asal-asalan. Nah itu nggak boleh, itu sudah sampai ke ranah melanggar etik ya, tidak. Jadi kita harus bersikap adil. Oke, kita lanjut. Nah, ada faktor pemungkin. Nah, tadi ada faktor sebelumnya, ini faktor enabling ya, pemungkin. Nah, enabling ini dimana faktor yang mungkin atau memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang seperti sarana, prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan. Dimana contoh bentuk kegiatan promosi kesehatannya yaitu pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa faktor yang memang menjadi pemungkin ya, mungkin untuk tindakan promosi kesehatan pada klien. Yang pertama adalah fasilitas dan sarana prasarana. Nah, fasilitas dan sarana prasarana ini juga akan berpengaruh besar ya terhadap kegiatan promosi kesehatan, terutama pendidikan kesehatan yang ingin kita kerjakan atau berikan ke klien. Apa? Misalkan fasilitas, oh ternyata di wilayah yang ingin kita berikan kesehatan ada banyak fasilitas nih, ada TV standby di situ ya, ada yang mungkin baleho tempat untuk menempel, ada mungkin papan reklame atau yang lain, atau mungkin kita disediakan tempat khusus untuk bisa diakses oleh semua klien atau masyarakat, misalkan di web, di blog dan sebagainya. Nah itu akan sangat besar artinya untuk kelancaran dalam promosi kesehatan. Nah kemudian mungkin saja ada nih faktor mungkin aja adalah aksesibilitas. Tadi aksesnya bisa cepat, ya, medianya bisa menggunakan internet, media manual dan sebagainya. Bisa langsung dilihat, bisa langsung ditonton, bisa langsung terima ya. Jadi singkat, tepat, cepat, efektif dan tidak terlalu bertele-tele ya. Promosi kesehatannya itu akan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Misalkan tidak tertutup tempatnya ya, bisa dijangkau intinya. Kemudian faktor pemungkin berikutnya adalah sumber daya dan keterampilan baru. Nah, adalah pula terkait dengan adanya kebijakan dan komitmen dari masyarakat itu sendiri. Ini adalah faktor pemungkin
di mana promosi kesehatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ini bisa ya. Tapi sebaliknya ya, ketika beberapa faktor yang mungkin ya, kan namanya faktor pemungkin ya, dia kok tidak lengkap sarana itu, sesuai fasilitasnya kok nggak ada. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan teknik pemberdayaan itu sendiri ya, pemberdayaan kita masyarakat ya, yang oke. Nah, oke, ada faktor penguat. Itu faktor dimana dia bisa mendukung ya, mendorong. Jadi jangan lupa di sini ada beberapa faktor yang membuat promosi kesehatan ini jadi lebih baik ya. Dan oke, ini salah ya, maaf. Jadi faktor penguat itu sendiri ya, itu sebuah konsekuensi dari tindakan yang menentukan apakah klien bisa menerima umpan balik positif serta mendapatkan dukungan yang sosial. Ini contoh bentuk kegiatan untuk promosi kesehatan antara lain seperti pelatihan kepada tokoh masyarakat baik formal ataupun informal. Jadi faktor pendorong atau penguat itu sendiri antara lain ada dukungan sosial atau masyarakat, ada kebijakan atau perangan, ada saran atau umpan balik dari petugas kesehatan, ada pendapat dan pengaruh teman, ada kritik dari teman atau teman. Jadi disebut pendorong, disebut penguat karena dia sifatnya sportif ya. Jadi betul bagaimana cara dia bisa menyukseskan kegiatan promosi kesehatan itu sendiri ya. Ini ada istilahnya kan tadi ada ya, dukungan, ada akan ada, itu semuanya mendukung semua terhadap bentuk promosi kesehatan yang akan kita berikan ke klien. Nah, ini ada satu lagi, umpan balik. Nah, umpan balik berarti istilahnya ketika contohnya nih, kita memberikan sebuah intervensi kepada klien. Nah, contohnya pelatihan apa nih? Pelatihan tanggap bencana, pelatihan terapi mandiri gitu ya. Nah, setelah itu dibuat sebuah kebijakan ya, kemudian dia melaksanakan dengan sesuai yang dianjurkan. Nah, biar dia bisa berjalan dengan baik, bahkan perlu namanya kritik ya, kritik terhadap kegiatan tersebut. Itu bisa dari masyarakat ataupun dari tenaga kesehatan agar lebih maksimal. Kritiknya seperti apa? Ada yang tahu di sini? Kritiknya. Kalau tadi kita lihat di faktor pemungkin, mungkin ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Tapi gini, contoh kasusnya adalah ketika ANC ya, misalkan perilaku pemeriksaan pada ibu hamil misalkan. Nah, ini kan diperlukan dokter dan bidan ya, dan fasilitas misalkan puskesmas, polindes, sakit klinik atau posyandu gitu ya, agar orang atau masyarakat yang membutuhkan bisa menggunakan akses tersebut. Kemudian seseorang atau masyarakat yang ingin buang air besar contoh, maka di wilayah tersebut harus ada jamban, dan jamban atau mungkin punya uang untuk membangun jamban sendiri mandiri. Nah, itu pemungkin. Contoh saya lupa tadi nggak jelasin ya, ini saya jelasin singkat sebentar tentang faktor pemungkin. Kemudian misalkan pengetahuan dan sikap masyarakat saja itu juga istilahnya
belum menjamin sebuah perilaku baik pada seseorang ya. Maka diperlukan sebuah fasilitas yang memang atau sarana prasarana yang bisa ya memungkinkan untuk mendukung perilaku sehat tersebut. Yang terakhir contohnya faktor pemungkin ini antara lain semua fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia juga dapat terjangkau tadi ya, mudah diakses. Dan kalau untuk faktor penguat tadi yang saya sampaikan ya, bahwa salah satu yang bisa mendorong perilaku hidup sehat, perilaku sehat pada individu atau masyarakat ya melalui promosi kesehatan yang memang direncanakan gitu ya. Nah, ada tujuan pemberian pelatihan ya untuk tokoh masyarakat. Misalkan kita pengen kan pelatihan nih, kan contoh pelatihannya pelatihan terapi mandiri, pelatihan jaga bencana, pelatihan misalkan 6 potensi, pelatihan cara membuat menu pada pasien hipertensi atau diabetes ya. Nah, itu kita tunjuk satu tokoh masyarakat yang memang berpengaruh besar. Nah, nanti dari tokoh masyarakat itu sendiri dia bisa menjadi role model, dia bisa menjadi individu pula yang melakukan perilaku sehat setelah kita latih sesuai harapan kita ya. Tokoh masyarakat itu sendiri juga bisa ya mentransformasikan pengetahuan tentang pelatihan tadi yang kita ajarkan ya, kemudian dia bisa mengajarkan ke orang lain atau ke masyarakat sesuai dengan istilahnya ketokohannya dia gitu ya. Jadi tokoh akan di situ ketua PKK ya misalkan, atau kepala desa atau kepala RW gitu ya. Nah, atau ibu RT, ibu lurah aja lah ya, ibu lurah. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penguat ya untuk selesaikan atau lebih cepat ya serap terima oleh masyarakat tentang promosi kesehatan yang kita berikan. Contoh gini, tadi ya ANC, saya lupa ANC. Seorang ibu hamil, misalkan nih, itu kan penting ya melakukan ANC ya, penting banget kan. Dan di dekat rumahnya itu ada polindes biasanya, desa misalkan ya. Kemudian dia tidak mau melakukan pemeriksaan kehamilan karena dia tahu bahwa ibu lurah, mungkin bidahnya atau mungkin istrinya dokter di situ, atau ibu yang mungkin istrinya tokoh-tokoh lain ya yang pernah dia temui gitu, dia tidak memeriksakan itu dan anaknya juga tetap sehat ternyata. Nah, akhirnya dia mengikuti jejaknya padahal itu kurang baik ya. Dan misalkan gini, masyarakat ya, balita nih yang di posyandu gitu ya, dia tahu manfaat dari menimbang berat badan, manfaat dari membawa balitanya ke posyandu gitu misalkan. Nah, tapi ada nih di wilayah tersebut tokoh masyarakat, misalkan Bu RT ya lah, saya posyandu kan biasanya ya, Bu RT itu sama sekali nggak pernah datang ke posyanduan, sama sekali nggak pernah kelihatan, sama sekali nggak pernah ikut turun ya membantu kegiatan posyandu. Hingga beberapa masyarakat yang mempunyai balita pun lihatnya males juga ibu RT nggak aktif gitu ya, ngapain saya ikut sana. Itu kan berpengaruh besar sehingga tadi yang kita melakukan promosi kesehatan tentang ANC tidak terselesaikan ya. Nah, justru sebaliknya ya, kalau mereka tokoh masyarakat ikut mendukung, itu akan berpengaruh besar juga terhadap kemauan atau
penerimaan dari masyarakat yang ingin jadi yang akan menjadi sasaran oleh kita sebagai tenaga kesehatan yang ingin memberikan promosi. Nah, kemudian ada penguat yang sifatnya adalah imajinatif ya. Imajinatif itu akan meniru suatu perilaku yang sudah menarik ya, atau tertarik dengan seseorang, misalkan iklan televisi. Nah, iklan televisi yang mungkin kita bisa melihat sangat mudah untuk dinikmati terhadap perilaku tersebut. Contoh apa ya, iklan-iklan susu gitu ya kan, pengen tulangnya bagus, kayaknya menarik gitu ya. Dengan itu juga bisa jadi faktor penguat untuk promosi kesehatan itu. Nah, kemudian ada komunikasi ya. Komunikasi ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi sebuah komunikasi yang baik ya itu juga sangat berpengaruh besar ya terhadap keberhasilan ya, keberhasilan promosi kesehatan itu sendiri. Untuk elemen komunikasi yang efektif dalam promosi kesehatan, yang pertama ada desire to communicate ya, atau keinginan untuk berkomunikasi. Kalau nggak ada ya nanti apa program kita gunakan komunikasi verbal non verbal dan dia tidak mau ya akan ini ya tercapai tujuannya. Kemudian ada understanding how other learns. Jadi memahami bagaimana orang lain itu belajar. Itu juga ya di itu. Kemudian to receiver to purpose of message. Jadi, penerimaan sebuah istilahnya apa ya? Receiver itu adalah sinyal ya, sinyal untuk kebutuhan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi kita namanya komunikasi kan ada sender, ada penerima, ada kirim ya kan. Nah, itu butuh receiver atau sinyal. Kalau nggak ada sinyalnya ya nggak akan nyampe, seperti halnya sinyal HP ya. Kita mau ngirim WhatsApp ke teman, tapi sinyal HP-nya kurang bagus. Nah, akhirnya nggak sampai hanya checklist. Itu butuh receiver, penguat untuk ya bisa. Kemudian establish communication channel, jadi membangun saluran komunikasi. Banyak kalau sekarang ya tadi ya, mulai tokoh-tokoh dia bisa ke bawah atau kader dia keluar ya. Nah, inilah saluran komunikasi kesehatan itu bisa tersebar ya, informasi siapa. Nah, itu sangat penting ya. Kemudian credibility of sender affect how message will be received. Nah, jadi kredibilitas pengiriman berpengaruh besar ya, bagaimana pesan akan bisa diterima oleh klien, atau pesan dari kesehatan itu bisa oleh. Kemudian using teknologi, pasti ya zaman sekarang teknologi sudah canggih, sangat perlu sekali teknologi untuk permudah, memperlancar, mempercepat sebuah kegiatan promosi kesehatan terhadap sasaran. Kemudian ada implement good characteristic, ada caring, active listening, empathy, authenticity, kemudian accountable, positive regard. Jadi di sini adalah sifat-sifat yang baik ya. Kita harus peduli, caring, kita harus jadi pendengar yang aktif, kita harus mempunyai jiwa empati, kita harus betul-betul jujur ya, asli ya, real, tidak dibuat-buat, dan salam ikan positif tanpa ada syarat yang tertentu. Kita melakukan latihan diri kita bersifat yang baik sehingga orang akan cenderung, oh ya ini sumeh deh, ini sopan, ini bisa memberikan
masukan buat saya atau masyarakat. Nah, itu akan bisa lebih mudah dalam melakukan komunikasi tujuan tadi keberhasilan dari upaya promosi kesehatan sendiri. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang memang menjadi faktor ya yang berpengaruh terhadap promosi kesehatan itu sendiri. Nah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu disanggah atau mungkin perlu diskusi, kalian bisa tulis ya di kolom komentar, dan jangan lupa bantu channel ini untuk bisa lebih bagus ke depannya, lebih banyak lagi video-video yang bisa membantu baik untuk perkuliahan, untuk pengetahuan mahasiswa ataupun tenaga kesehatan ya, dengan materi atau hal-hal lain yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga ilmu yang bermanfaat ya, dan jangan lupa tularkan ilmu lain, pahami betul, dan ya bisa menjadi amal jariah untuk kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Salam sehat semuanya, kita bisa bertemu lain waktu di video yang lain, dan dukung terus dengan cara subscribe, like, boleh di-share deh ya, boleh, untuk kemanfaatan dari. Jadi mohon maaf bila saya banyak kekurangan. Makasih banyak atas perhatiannya. Ya, bisa paham apa yang saya jelaskan tentang faktor yang berpengaruh terhadap promosi kesehatan. So, silakan untuk tulis komentar di bawah. Boleh ya komentar bertanya, Q&A boleh, atau berdiskusi. Nah ini saya mau tanya Pak, mau argumen tentang ini Pak, boleh ya, bebas komentar ya. Atau mungkin ada ide video apa lagi yang perlu saya buat untuk bantu kalian semua, terutama mahasiswa perawatan, mahasiswa ataupun mahasiswa kesehatan yang lain, untuk bisa memperkaya ini, bertukar ilmu satu sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.